Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabih al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika syahidin. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan dari salah satu kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita semua, khususnya bagi kaum laki-laki, yaitu salat Jumat berjamaah. Yang mana ini merupakan satu manifestasi diri kita sebagai seorang hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halu illa wajhahu. Ya, hamba yang segala sesuatu apa yang kita miliki akan musnah. Hamba yang hanya dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kita kembalikan kepadanya. Tak lupa salawat serta salam semoga kiranya tetap tercurah terlimpah ruah kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menjadi panutan, yang menjadi qudwah, ya, tidak hanya sosok pribadi yang luhur di pekertinya, tapi juga sosok yang tinggi ilmunya, ya. Sosok pemimpin yang berani, sosok hamba yang taat, sosok masyarakat yang berbudi pekerti luhur. Maka sudah seyogyanya kita tidak lepas kehidupan kita dari contoh-contoh beliau dalam mempraktekkan bagaimana Al-Quran dan agama Islam ini ditegakkan dan didirikan. Ikhwan-ikhwan rahimahullah, mungkin beberapa waktu ini, ya, setiap harinya kita tidak lepas, ya, mata kita, hati kita dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang Allah uji, ya, sedang Allah berikan cobaan yang begitu besar, ya. Tidak hanya kehilangan harta, tidak hanya kekurangan harta, tapi juga kehilangan jiwa, ya. Dan seyogyanya juga tidak afdal bila mana kita pun di mimbar ini tidak membicarakan, ya, tidak mengangkat, tidak menumbuhkan rasa perjuangan kita pada saudara-saudara kita dalam melindungi Al-Aqsa. Karena sungguhnya mimbar ini memang disediakan untuk kemaslahatan umat. Mimbar ini berada dan khutbah ini pun disampaikan setiap minggunya adalah bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah bagaimana kita peduli terhadap sesama kita. Iman-iman rahimahullah, tentu sudah banyak sekali terkait fakta dan apapun itu yang terkait dengan apa yang sedang terjadi di Palestina. Namun khatib sedikit ingin menambahkan, karena tentunya PR kita, ya, sekarang hari ini tidak lebih berat, ya, dari apa yang dulu juga dilakukan oleh Sayyidina Umar ataupun Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Muhammad Al-Fatih, yang mana mereka harus membebaskan, ya, Al-Aqsa ataupun Palestina dari tangan-tangan orang kafir.
Sedangkan PR kita sekarang adalah bagaimana mempertahankannya dan melindunginya. Sekalipun mungkin kita detik ini saat ini tidak langsung terlibat secara fisik. Dan perlu kita juga tahu bahwa jumlah umat Islam hari ini tidak lebih banyak daripada jumlah umat Islam saat zaman Sayyidina Umar ataupun saat zaman Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Muhammad Al-Fatih. Maka sepatutnya kita harus bisa mengambil ibrah, hikmah dan contoh dari pemimpin-pemimpin hebat tersebut, bagaimana sikap umat Islam ataupun bagaimana cara umat Islam dalam membebaskan Masjidil Aqsa ketika itu. Dan untuk saat ini tentunya juga ada dua hal yang perlu kita lakukan, dua solusi, yaitu solusi jangka pendek yang mana kita bisa sedang kita lakukan dengan membantu sebisa yang kita lakukan, baik itu dengan harta ataupun dengan suara lewat media sosial ataupun media apapun yang bisa kita gunakan. Namun itu saja tidak cukup, karena kita tahu bahwa perselisihan atau kejadian ini bahkan penjajahan itu sudah berlaku atau berlalu selama 70 tahun lebih. Yang artinya bahwa selama itu pula kita belum mampu untuk menjaga, untuk membebaskan saudara-saudara kita dari cengkraman penjajahan kaum kafir di sana. Maka perlu solusi jangka panjang. Apa yang harus dilakukan solusi jangka panjang ini? Maka kita kembali tadi ke bagaimana kisah-kisah Sayyidina Umar ataupun Salahuddin Al-Ayyubi ataupun juga Muhammad Al-Fatih dalam membentuk generasi yang bisa membebaskan Al-Aqsa. Jadi singkatnya adalah di zaman Sayyidina Umar tidak 1-2 hari bagaimana umat Islam membebaskan Al-Aqsa, tapi sudah dipersiapkan sejak jauh hari ketika masih ada Rasulullah SAW. Bahkan jika kita tarik lagi lebih jauh, Rasulullah pun tidak cukup hanya 1-2 hari dalam mempersiapkan umat Islam menang dalam perang pertamanya. Seperti kita ketahui, perang pertama yang dilalui Rasulullah adalah perang Badar. Perang Badar ini terjadi di tahun kedua Hijriah atau tahun ke-15 kenabian. Dan selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah bersabar menanam keimanan, memupuk keberanian dari para sahabat-sahabat yang tertindas ketika itu. Rasulullah tidak berbuat atau tidak berlaku sembrono ketika di Mekah. Beliau bersabar. Ada sahabatnya bahkan yang terbunuh. Yang syahidah pertama itu Sayyidatuna Sumayyah. Ataupun bahkan Rasulullah sendiri mengalami kakinya diinjak, dilempari dan sebagainya. Namun Rasulullah bersabar karena Rasulullah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar di waktu yang lebih tepat. Maka singkat cerita bahwa barulah perintah hijrah turun dan perintah perang turun ketika perang Badar, yang mana Rasulullah mempersiapkan para sahabat selama 15 tahun lamanya. Jadi tidak 1-2 malam, tidak 1-2 bulan, tapi Rasulullah persiapkan para sahabat yang hebat itu 15 tahun untuk menghadapi kafir Quraisy ketika itu. Bahkan jika kita lihat, ini adalah misi yang mustahil ketika perang Badar. Kenapa? Karena secara logika tentu 1.000 orang lebih dengan membawa peralatan lengkap senjata perang ini melawan 313 orang yang senjata seadanya. Bahkan mungkin sebagian sahabat pun awalnya merasa ragu, apakah benar ini perintah Allah? Mungkin ibaratnya ini hanya separuh nyawa saja, karena secara logika kita tidak mungkin menang melawan 1.000 pasukan yang begitu hebat. Namun Rasulullah mengingatkan bahwa mereka dididik bukan dengan senjata, tapi mereka dididik dengan keimanan dan ketakwaan selama 15 tahun lamanya. Dan mereka tidak diperintahkan untuk menang ketika perang Badar, tapi mereka diperintahkan untuk maju berperang. Rasulullah pun tidak menjamin bahwa mereka akan menang di perang Badar. Tapi Rasulullah menjamin bahwa ketika mereka taat pada Allah dan gugur di
Maka Rasulullah pun maju seorang diri, ya, barulah para sahabat berpikir, ya, dan sahabat pun tersentuh, ya, terangkat keimanan dan ketakwaannya sehingga maju bersama Rasulullah melawan kemustahilan tadi. Dan di perang itu sebagian juga kita ketahui, ya, dihuni diisi oleh sahabat-sahabat yang begitu kuat keimanannya. Tapi juga bukan hanya keimanannya, tapi juga fisiknya. Kita tahu bagaimana kekuatan seorang Sayyidina Ali yang masih muda ketika itu, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Nah, dengan modal keimanan, tekad, juga kekuatan yang besar ini, serta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka umat Islam bisa memenangkan peperangan yang mustahil. Dan itu tidak lain tidak bukan berkat tempaan Rasulullah SAW, ya, selama 15 tahun lamanya. Begitu juga di zaman Sayyidina Umar ketika membebaskan Masjidil Aqsa. Itu juga sambung menyambung dari tempaan Rasulullah SAW sejak awal disambung oleh tempaan Sayyidina Umar, ya, kepada para sahabatnya, sehingga yang tadinya pasukan Badar hanya 300 orang lalu bertambah, jadi perang-perang berikutnya menjadi ribuan orang, bertambah menjadi belasan ribu orang. Dan itu pun sama, ya, modal utamanya bukan senjata, bukan jumlah, tapi keimanan dan ketakwaan, ya, serta tadi mental siap untuk berjuang. Dan inilah PR terbesar kita sekarang. Atau kita lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Singkat cerita, beliau memang orang tuanya sebelum menikah, orang tua Salahuddin Al-Ayyubi memang niatnya hanya akan menikah kepada perempuan yang punya cita-cita yang sama, yaitu melahirkan generasi-generasi tangguh yang kelak akan membebaskan Masjidil Aqsa. Maka setelah lama mencari, ya, sampai dikatakanlah terlambat mungkin secara usia dalam menikah, akhirnya belum menemukan, ya, seorang wanita yang memang juga punya tekad dan cita-cita yang sama, sehingga lahirlah yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang sejak kecil sudah dididik, ya, ketika beliau bermain di luar ditegur oleh ayahnya bahwa engkau dilahirkan bukan untuk main, engkau dilahirkan untuk membebaskan Masjid Aqsa. Apakah layak seorang membebaskan Masjid Aqsa hanya bermain-main saja kerjaannya? Sehingga sejak kecil beliau pun sudah mempersiapkan diri, ya, sampai akhirnya di usia dewasa ketika beliau memegang tampuk kepemimpinan, ya, beliau ingin mengukur kapan kiranya kita siap, umat muslim siap untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Maka salah satu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah, ya, menyuruh seluruh umat muslim ketika itu untuk membuka pintu selebar-lebarnya. Jangan ada yang mengunci pintu rumahnya, ya, buka selebar-lebarnya tempat-tempat makanannya, tempat-tempat hartanya, ya, selama 3 hari 3 malam. Tidak boleh ada pintu yang tertutup, tidak boleh ada emas yang tersembunyi, tidak boleh ada makanan yang tersembunyi. Maka hal itu dilakukan, lalu memerintahkan kepada ajudannya, ya, untuk mengecek kalau ada pintu yang terbuka, buka, ada pintu tertutup, buka. Lalu singkat cerita setelah 3 hari, ya, coba tolong cek ke setiap penjuru negeri, apakah ada laporan kehilangan, apakah ada laporan pencurian dan sebagainya. Lalu berkelilinglah, ya, para ajudan dari Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengecek selama 3 hari itu pintu tidak ada yang dikunci, ya, makanan tidak ada yang disembunyikan, harta tidak ada yang disimpan disembunyikan. Maka hasilnya adalah tidak ada, ya, tidak ada satupun laporan yang menunjukkan bahwa ada pencurian ataupun pengambilan paksa harta dari umat Islam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengambil kesimpulan bahwa sekaranglah kita saatnya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, memerangi perang salib, pasukan salib ketika itu. Dan hasilnya adalah kemenangan. Karena kata beliau, kenapa beliau melakukan hal itu? Karena tidak mungkin Masjid Al-Aqsa, karena tidak mungkin Islam menang di tangan orang-orang yang hianat, di tangan para pencuri, ya, di tangan orang-orang yang berorientasi dunia saja. Maka ketika sudah tidak punya lagi kepentingan dunia, ya, sudah siap untuk apapun resikonya, maka itulah yang diperlukan, generasi yang diperlukan untuk membebaskan Aqsa. Ya, maka itulah juga
sebisa apa yang kita bantu saat ini dengan harta atau suara. PR terbesar kita adalah mempersiapkan generasi-generasi yang siap kedepannya memperjuangkan untuk lebih besar, memperjuangkan kedepannya lebih baik. Ya. Mungkin sekarang 1 juta umat muslim, ya 1 juta suara umat muslim akan kalah dengan 1 suara pemimpin yang berkuasa. Ya. Maka PR kita sekarang adalah mendidik generasi-generasi masa depan kita adalah generasi-generasi peduli terhadap Masjid Aqsa. Generasi-generasi yang jauh dari kemaksiatan, generasi-generasi yang jauh dari hal-hal yang haram, generasi-generasi yang punya orientasi ukhrawi lebih baik, ya. Karena tugas terbesar, khususnya kalau kita dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu keluarga, tugas lebih besar, tugas paling besar, terberat, ya, terbesar seorang ayah, seorang bapak, bukanlah memberi nafkah bagi keluarga. Mungkin ada bapak yang bisa memberi nafkah begitu besar setiap harinya kepada keluarga, ya, sehingga tidak kekurangan apapun. Ada yang mungkin pas, ya, ada yang kurang, berbeda-beda. Tapi PR terbesar kita bukan itu. PR terbesar seorang ayah kepala keluarga adalah bagaimana menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Maka ini saling 3 uang dengan bagaimana kita juga mempersiapkan, ya, generasi-generasi setelah kita, anak-anak kita, ya, menjadi generasi-generasi sebagaimana dulu, ya, generasi-generasi emas. Para pemuda Rasulullah SAW bisa menggoncangkan dunia, ya, dengan menyebarkan kemaslahatan untuk seluruh manusia, ya. Sehingga tidak ada kata penjajahan kalau Islam, ya. Namanya futuhat, ya. Ketika ke Masjid Aqsa tidak menjajah Masjid Aqsa tapi membebaskan, ya. Ketika datang ke Mesir, ya, Islam tidak menjajah Mesir tapi membebaskan Mesir dari tirani Romawi, ya. Bahkan ketika Islam datang Amr bin As ke Mesir, itu justru dibantu oleh orang-orang Mesirnya karena merasa bahwa orang-orang Romawi berbuat tidak adil, pajak begitu tinggi, ya, harga begitu mahal, sehingga orang-orang Mesir merasa terzolimi. Maka dibantu oleh warga setempat dan dimenangkannya Islam. Lalu apakah Islam memaksa warga Mesir ketika itu masuk Islam? Tidak. Silahkan kalian bebas memeluk agama kalian, ya. Kami memberikan keadilan dengan menegakkan aturan-aturan dan syariat Islam, ya. Maka Mesir menjadi negara mayoritas Islam tidak sehari 2 hari, tapi 300 tahun lamanya barulah Mesir menjadi mayoritas Islam. Karena bukan melalui kekerasan senjata, tapi justru bagaimana Islam ini dipromosikan, ya. Nah, kita kembali bagaimana tadi pentingnya membentuk, ya, PR besar kita adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita lebih baik daripada generasi kita, khususnya generasi-generasi yang siap tadi, ya, memperjuangkan saudara-saudara kita yang lebih baik dan tentunya lebih kuat dan lebih bisa didengar, ya, suaranya, ya. Adapun untuk saat ini tentunya kita sangat terbatas, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertama ini. Barakallahu fiikum bil Qur'anil Karim wa bil wasil. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allah senantiasa juga di kedua ini kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan umumnya jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hilir mudiknya kita ke masjid tidak menambah apapun dari keimanan dan ketakwaan kita. Maka harus ada dari setiap sholat yang kita lakukan bertambahnya ketakwaan dan keimanan. Setiap zakat, setiap sedekah, setiap ibadah yang kita lakukan adalah jalan, adalah langkah, ada step by step kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebelum menutup khutbah yang kedua ini, kembali khatib ingatkan bahwa pentingnya kita bagaimana mendorong, ya, anak-anak kita untuk, bahkan Rasulullah berwasiat yang ilamu oleh salatan, ajarkan anak-anak kalian 3 hal, maka selamanya tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka, yaitu kecintaan kepada Nabi, ya. Kedua, kecintaan kepada ahli baitnya. Ketiga, kecintaan membaca Al-Quran.
Jika kita tanamkan ini sejak kecil, maka anak-anak kita akan terlindungi dari pengaruh-pengaruh buruk zaman modern ini. Jauhkan anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang memang sudah disiapkan. Orang Islam tidak bisa dipisahkan dari imannya. Ya. Ketika kita diancam keimanan kita untuk meninggalkan keimanan kita, kita lebih baik dicabut nyawa kita. Ya. Itulah prinsip orang Islam sejak dulu. Namun mereka sadar, ya, orang-orang kafir sadar bahwa ketika umat Islam tidak bisa dicabut keimanannya, maka mereka harus dijauhkan dari imannya, ya. Sehingga sekarang dengan segala gemerlapnya ya zaman modern ini, mari kita lindungi anak-anak kita ya, dari jauhnya anak-anak kita dengan Al-Quran, dengan masjid, ya, dengan agama Islam dan ajaran-ajaran yang telah Rasulullah SAW contohkan. Maka kita ceritakan ya, bagaimana heroiknya Rasulullah SAW. Kita ceritakan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi ya, sehingga mereka tidak terlalu terpengaruh dengan cerita-cerita hayalan yang dikembangkan oleh bangsa Barat yang sekarang ini, baik itu Superman dan sebagainya. Ya, sehingga apa yang dilakukan anak-anak kita juga nyata seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Ya. Tidak hanya berhayal seperti hanya yang diajarkan ataupun yang disediakan oleh orang-orang barat sana. Ya. Mari sekali lagi ajarkan anak-anak kita sejak kecil untuk dekat dengan Al-Quran, untuk dekat dengan masjid, ya, untuk memahami ajaran Islam, sehingga akan lahir ke depannya generasi-generasi yang lebih baik dari kita. Dan untuk menutup khutbah ini, mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita dan seluruh umat muslim di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafirin, hamdan mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismu fi amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'adina wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fil Gaza wal Palestin wa fi sa'ir biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimus salat.